Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi, di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi,
kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya kepada Yesus. Kecemasan adalah gejala umum yang dialami manusia. Karena tidak ada penyebab tunggal pemicu kecemasan, kita perlu menguaknya secara kasus per kasus. Tetapi secara umum, gejala seperti itu lazimnya terjadi karena kematian orang yang dikasihi atau mengasihi kita, menganganya jurang antara harapan dan kenyataan, masalah pribadi, ancaman keamanan, dan lain sebagainya. Jika melihat konteksnya, kecemasan para murid Yesus yang disinggung dalam bacaan Injil hari ini dipicu oleh dua hal. Pertama, pemberitahuan Yesus tentang kematiannya. Kedua, pernyataan Yesus dalam perjamuan terakhir bahwa salah satu dari para muridnya akan mengkhianatinya. Yesus menambahkan bahwa Petrus juga akan menyangkalnya. Ini memang kabar mengecewakan yang berimbas menyeruaknya kecemasan. Kegelisahan karena kematian dan pengkhianatan memang mendasar dan memengaruhi hidup. Karena itu, tanggapan untuk meniadakan kecemasan itu menuntut pendekatan yang mendasar. Tanggapan mendasar itu diwartakan Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus adalah kunci untuk bebas dari kecemasan. Bagi para murid, tuntutan ini sangat radikal karena mereka dipanggil untuk percaya kepada Yesus sama seperti mereka percaya kepada Allah Bapa. Mereka dipanggil untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Sang Penyelamat yang dinantikan. Tuntutan untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias memang sudah gagal ditanggapi oleh para pemimpin Yahudi dan penduduk Yerusalem, seperti ditegaskan Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Mereka gagal mengenal Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Saudaraku terkasih, kepercayaan kepada Yesus diteguhkan oleh wafatnya. Yesus tidak hanya menjamin bahwa ada rumah Bapa. Ia juga pergi untuk mempersiapkan rumah Bapa itu bagi para muridnya. Kematiannya adalah persiapan itu, dan karenanya kita semua yang percaya kepadanya kini memiliki tempat di rumah Bapa. Kita hanya perlu menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan agar dapat sampai ke rumah Bapa. Yesus bukan penunjuk jalan, karena Dialah jalan itu. Ia bukan hanya pengajar kebenaran,
Dialah kebenaran itu. Yesus tidak membagikan kiat rahasia tentang kehidupan, karena Dialah kehidupan itu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.